dari pihak keluarga korban ini ya harus mengadu ke siapa? Haruskah kami mengadu ke langit? 200 juta yang ditanggung renteng oleh 3 orang ini, menurut saya itu masih manusiawi sih, bukan nilai yang spektakuler bagaimana. Mediasi bisa salah satu cara melakukan restoratif justice, tapi tidak dimaksudkan untuk menghentikan kasus itu sendiri. Ini merupakan video dokumentasi prosesi lamaran. Visualnya sengaja kami sarukan lantaran sang perempuan seorang korban pemerkosaan. ND, sang korban, memutuskan menerima pinangan si pemerkosanya. Prosesi lamaran janggal sebab ND dan si pemerkosa sebetulnya telah menikah. Barulah acara lamaran ini digelar. Pernikahan bukan lagi sebagai ikatan suci dan sakral, tapi cuma kamuflase semata agar lepas dari jerat hukum melalui jalur damai, yakni menikahi korban yang diperkosa. Barangkali Anda lupa kasus yang menimpa ND. Ia perempuan 27 tahun, pegawai non-PNS Kementerian Koperasi UKM yang diperkosa 4 orang PNS di kementerian yang sama Desember 2019 silam. Peristiwa ini terjadi saat para pelaku dan korban tugas dinas luar kota di sebuah hotel kawasan Bogor, Jawa Barat. ND yang pingsan jadi bulan-bulanan 4 rekannya yang merupakan pelaku WH, ZP, MF, dan NN. Pelaku sempat ditahan, tapi kasus meredah usai jalan kekeluargaan diambil. ZP, salah satu pelaku, menikahi korban 13 Maret 2020 silam. Upaya menikahkan korban dengan pelaku malah menimbulkan luka baru. Setahun pasca dinikahi, ND digugat cerai. Keluarga ND yang merasa dipermainkan lalu melaporkan kembali pelaku ke Polresta Bogor. Namun, keluarga tak nyana jika kasus pemerkosaan telah dihentikan polisi tanpa pemberitahuan pada pihak keluarga. Dan saudara, ini eksklusif kita dapatkan dari kerabat korban. Ini surat SP3 saya tunjukkan, saudara. Surat pemberitahuan penghentian penyidikan dari Polres Bogor Kota. Di sini diberitahukan bahwa terhitung mulai pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, penyidikan tindak pidana dihentikan dengan alasan keadilan restoratif. Satunya lagi Di belakangnya, Mas. Di belakang. Itu terkait dengan karena perkara tersebut tidak cukup bukti. Iya. Itu alasan keduanya. Keluarga menduga ada permainan antara polisi dan para pemerkosa. Nyayangin mereka dari kecil, sedikit pun yang tuh nggak pernah. Lu ngapain berapa? Sebelum ND dinikahi, pemerkosa sudah mencoba jalan damai melalui mediasi. Karena alot tak ada kesepakatan tercipta, polisi lalu mencoba mengambil alih untuk mendamaikan. Karena beberapa kali keluarga pelaku ke rumah ya ditolak hasilnya. Baru keluarga korban ini tidak bisa berargumen lagi atau tidak punya daya upaya lagi setelah dari pihak kepolisian mencoba, dalam hal ini oknum kepolisian Polresta Bogor Kota mencoba, kaditnya ini mencoba untuk memfasilitasi hal ini. Memfasilitasi apa, Mas? Memfasilitasi perdamaian dengan bahasanya dinikahin aja di sini, di Bogor. Kalau bisa nikah cepat gitu, buru-buru.
Polisi bahkan memberikan dana sebesar 40 juta rupiah untuk biaya pernikahan ZP dan ND. Itu untuk biaya pernikahan. Itu untuk biaya pernikahan. Karena keluarga korban tidak berdaya pada saat Ibu Kanit bilang pengadilan itu biayanya mahal. Oh, ditakut-takuti? Ya, karena sudah habis 50 juta, mau habis berapa lagi sebagai korban. Kita dari pihak keluarga korban ini ya harus mengadu ke siapa? Haruskah kami mengadu ke langit? Kami mencoba mengonfirmasinya kepada Kapolresta Bogor, Kombes Pol Bismo Teguh. Ia mendelegasikan wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Bogor, AKP Rizka Fadila. Namun pesan singkat kami tak diresponnya kembali. Pernikahan ND dan ZP melalui jalan restoratif justice banyak celahnya. Memperkuat dugaan jika pernikahan cuma kedok, supaya 4 pemerkosa berkelit dari jerat hukum. Setelah proses lamaran, pelaku malam-malam datang mengajak korban makan, lalu memulangkan kembali ke rumah korban. Jadi dalam hal ini pulang ke rumah masing-masing, tidak pernah tinggal satu rumah. Tidak pernah tinggal satu rumah? Sampai terakhir perceraian? Tidak pernah tinggal satu rumah, nafkah pun hanya 300.000. 300.000 per bulan? Per bulan selama setahun. Kuasa hukum sekaligus pendamping korban menilai polisi patutnya tetap melanjutkan proses hukum kasus pemerkosaan dan tak mengeluarkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan, meski terjadi mediasi. Tapi ini kan sebenarnya bukan delik aduan, kan pasalnya 286 ya. Nah, sepanjang tidak ada keterangan itu sebagai delik aduan, nah itu yang berlaku adalah dia delik biasa. Berarti itu harusnya dilanjutkan tetap. Harusnya dilanjutkan, jadi pernikahannya maupun damanya itu tidak ada hubungannya dengan kasusnya. Menurut Ratna, keadilan restoratif yang diterapkan justru salah kaprah. Itu bukan restoratif justice, tapi kultur kita ya di masyarakat yang juga kultur di aparat penegak hukum selama ini yang ingin perkara itu selesai dengan lebih pada berpihak pada pelaku. Kan dengan adanya upaya seperti itu kan pelaku justru terbebas dari jeratan hukum. Jadi itu sementara hak korban apa yang bisa dipenuhi kan nggak ada. Hak atas pemulihannya karena dianggap selesai nggak ada diberikan. Peliknya kasus ini menyita perhatian Menko Polhukam RI Mahfud MD. Sang Menteri ingin perkara pemerkosaan di lingkungan Kemenkop UKM lanjut lagi. Yang ancamannya misalnya 4 tahun lebih atau 5 tahun lebih itu tidak ada restoratif justice. Itu harus terus dibawa ke pengadilan. Memutuskan bahwa kasus perkosaan terhadap seorang pegawai di kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang korbannya bernama NDN dilanjutkan proses hukumnya dan dibatalkan SP3-nya. Keadilan restoratif sejatinya tidak bisa berdiri sendiri. Ia mesti sejalan dengan proses hukum sebagai bentuk pemulihan pada korban atas apa yang pelaku rusak dalam sebuah kejahatan. Mediasi bisa salah satu cara melakukan restoratif justice, tapi tidak dimaksudkan untuk menghentikan kasus itu sendiri. Karena restoratif justice secara konsepnya adalah dimaksudkan untuk membangun kembali apa yang telah dirusakkan oleh akibat tindakan pidana. Tapi hukum tetap berjalan berarti. Tapi hukum bisa tetap berjalan bersamaan. Jadi dia tidak menggantikan sebenarnya kontrol. Dalam kasus pemerkosaan, keadilan restoratif kerap dimanfaatkan dan disalahartikan supaya pelaku kejahatan lepas dari pertanggungjawaban hukum. Cara ini amat merugikan korban yang harusnya menerima keadilan. Banyak kasus yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, itu pelakunya setelah menikah ya pergi aja, menelantarkan. Sama dengan ganti rugi. Banyak yang menggunakan konsep ganti rugi itu, oh kalau begitu kita tidak perlu lagi pergi ke persidangan. Seringkali itu digunakan justru untuk melemahkan korban.
Karena korban ditakut-takuti untuk kalau kamu melewati proses hukum belum tentu kamu akan mendapatkan apapun, dan bisa jadi karena kurang bukti macam-macam. Banyak masyarakat kita yang salah kaprah memahami konsep restoratif justice. Alih-alih berpihak, penerapan keadilan restoratif yang salah kaprah malah bisa menyengsarakan korban. Di penghujung tahun 2022, publik dibuat geger pada tindak pemerkosaan 6 pemuda kepada perempuan berusia 15 tahun. Miris, sebab 5 di antara pemerkosa masih anak-anak. Ini akan kita berkoordinasi dengan pihak Bapas terkait penanganan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan itu. Untuk sementara, yang kita tampilkan adalah 1 orang pelaku yang kebetulan masih dewasa. Kasus ini menyita perhatian lantaran sikap keluarga korban yang mau berdamai ketimbang melapor ke polisi. Kasusnya sempat redup bak ditelan bumi usai diduga terjadi pemerasan sekaligus sogokan berkedok restoratif justice. Usut punya usut, setelah pemerkosaan terjadi, keluarga korban dan keluarga para pelaku dipaksa mediasi oleh beberapa anggota lembaga swadaya masyarakat bernama Barisan Patriot Peduli Indonesia. Mediasi digelar di rumah Ardi Winoto, Kepala Desa Sengon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dalam upaya perdamaian itu, keluarga pelaku dimintai uang sebesar 200 juta rupiah oleh oknum LSM dengan dalih kompensasi kepada keluarga korban agar tidak melapor. Sementara keluarga korban ditekan agar tak melanjutkan kasusnya ke ranah hukum dengan membuat perjanjian tertulis. Dari permintaan 200 juta rupiah, keluarga pelaku hanya menyanggupi membayar sebesar 62 juta rupiah. Oknum LSM membagikan sebagian dana ke keluarga korban sebesar 30 juta rupiah. Uang itu sebagai kompensasi biaya sekolah bagi korban. Lalu, sisanya masuk kantong pemeras para oknum anggota LSM. Karena merasa diperas, keluarga pelaku lantas melaporkan anggota LSM Barisan Patriot Peduli Indonesia ke polisi. Hingga saat ini, polisi telah meringkus 8 pemeras, sementara 1 orang sisanya masih buron. Tim Berkas Kompas mendatangi kediaman keluarga korban untuk menggali lebih dalam soal kesediaan menerima uang dan mengapa tak membawa kasus ini ke jalur hukum. Sayangnya, orang tua korban maupun kerabat enggan memberi keterangan. Kasus miris yang tak kalah menghebohkan juga terjadi di Mojokerto. Anak perempuan yang duduk di bangku taman kanak-kanak diperkosa 3 siswa sekolah dasar. Kekeluargaan dianggap sebagai solusi. Selain dihadiri keluarga korban dan pelaku, penyelesaian melalui jalur damai ini disaksikan pula oleh kepala dusun serta polisi. Balai Desa berinisiatif untuk mengadakan pertemuan, dimediasi oleh kepala desanya langsung. Itu pada tanggal 9 memang ada. Nah, ketika dari situ memang ditanyakan. Diinisiasi secara mandiri berarti Mbak ya? Diinisiasi secara mandiri, bukan Betul. melalui jalur pengadilan berarti ya? Oh bukan. Ini inisiasi mandiri dari Kepala desa. Kepala desa. Oke, siap. Oke, Mbak. Nah, di situ memang ditanyakan apakah ada permintaan dari korban agar ini tidak usah sampai melebar kemana-mana, karena kan juga masih kecil juga pelakunya. Keluarga korban mengajukan 2 syarat. Kami mengajukanlah bagaimana kalau pelaku ini kan ada 3 ya Mas, memang pelaku utama ini yang mengajak 2 pelaku lainnya. Bagaimana jika 3-tiganya ini dijauhkan dari lingkungan sekitar? Entah dipondokkan kah? Entah dipindahkan kah? Pindah rumah atau apa? Kita nggak mau tahu, yang penting dia tidak ada di lingkungan itu. Dan yang kedua, kami meminta memang uang nominal 200 juta. Yang mana di situ pertimbangannya adalah untuk pindah sekolah, pindah rumah, dan biaya psikolog untuk korban. Menurut saya
nominal 200 juta yang ditanggung renteng oleh 3 orang ini itu masih jauh dari dari kerugian non material yang diderita oleh korban. Namun itu masih manusiawi sih, bukan nilai yang spektakuler bagaimana. Namun, keluarga pelaku tak menyanggupinya. Ini berujung pada laporan ke polisi oleh keluarga korban, supaya kasus ini segera diproses. Nah, karena menurut kami itu tidak memenuhi apa yang kami inginkan, kebutuhan sekolah dan sosial dari si korban juga patut dipertimbangkan. Akhirnya kami, ya sudah, ini setelah mediasi yang pertama kemarin memang kita sudah feeling nih, ini nggak akan bisa menemukan titik temu di balai desa ini. Mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses peradilan atas anak yang berhadapan dengan hukum bersifat ultimum remedium atau jalan terakhir. Upaya perdamaian dan kekeluargaan atau diversi harus didahulukan dan dilanjutkan dengan restoratif justice atau upaya pemulihan. Tetapi, untuk kasus pemerkosaan anak terhadap anak di Mojokerto, Komnas Perempuan menilai proses hukum harus diberlakukan. Dan meskipun dikenal diversi, itu juga dilakukan dalam mekanisme peradilan itu sendiri, gitu. Nah, tidak jadi bisa di luar ya, Mbak ya? Tidak bisa di luar, karena kan dia dalam mekanisme itu sendiri, di dalam mekanisme peradilan pidana untuk anak, di mana memang kita juga perlu memastikan kepentingan terbaik dari anak ini terlindungi. Berarti Anda mau bilang bahwa yang kasus yang di Mojokerto ini meminta uang sebanyak 200 juta itu sebenarnya tidak apa-apa, sah-sah saja di luar peradilan atau gimana? Harusnya dia dilakukan dalam mekanisme sistem peradilan pidana anak itu. Oh gitu, tidak bisa melakukan di luar dalam arti mediasi yang dilakukan secara... Sebaiknya tidak dilakukan demikian ya, karena dia biasanya akan sangat merugikan korban. Sebetulnya, bagaimana menerapkan keadilan restoratif agar sesuai dengan kaidahnya? Kerugian apa yang bakal diterima korban jika keadilan restoratif melenceng dari yang seharusnya? Keadilan restoratif dinilai telah melenceng jauh dari kaidahnya. Buta pemahaman dalam penerapan keadilan restoratif justru membuat korban semakin jauh dari keadilan. Sayangnya saat ini yang jadi permasalahan, hampir semua kasus itu seolah-olah bisa di restoratif justice gitu. Bahkan kasus-kasus perkosaan itu adalah salah satu kasus yang lebih sering di restoratif justice dibanding kasus-kasus tindak pidana ringan yang justru seharusnya arah restoratif justice itu ke sana gitu. Sementara kasus hukum yang melibatkan perempuan sulit menerapkan keadilan restoratif yang sesungguhnya. Terutama untuk perempuan ya, banyak sekali kasus-kasus di mana perempuan itu dikriminalisasi, kemudian ketika kita mencoba untuk menggunakan restoratif justice itu susah. Gitu, susah sekali untuk bisa melakukan itu. Contohnya, kita sedang menangani kasus di mana seorang ibu yang dikriminalisasi itu karena dia membawa bayinya yang berumur 6 bulan untuk disusui. Itu dikenakan hukuman loh, gitu. Dan kita mencoba untuk restoratif justice itu susah. Belum lagi dugaan aksi jual beli keadilan restoratif oleh oknum-oknum tertentu agar pelaku kejahatan bebas dari jeratan hukum. Saat ada orang yang lapor ke saya dan bercerita tentang tadi yang saya bilang, harusnya rumah saya 1.000 Pak harganya, tapi saya ditekan nih, damaikan, terima aja lah 100 daripada kamu masuk tahanan. Sungguh miris jika aparat penegak hukum malah terlibat dalam penerapan keadilan restoratif yang salah kaprah. Lebih pro pada pelaku kejahatan ketimbang pemulihan atas derita yang dialami korban. Padahal sudah jelas, berdasar Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, ada batasan dalam penerapan keadilan restoratif. Dalam dunia kepolisian, penerapan restoratif justice pun bukan lagi barang asing. Setidaknya ada 7 aturan dalam penerapan keadilan restoratif pada penegakan hukum di tingkat penyidikan di Korps Bayangkara. Pada seluruh aparat penegak hukum, tolong
lakukan lagi suatu pembelajaran, pendidikan, atau ada suatu hal-hal yang sering disampaikan oleh pimpinan yang betul tahu persis apa restoratif justice kepada, saya garis bawahi, kepada polisi-polisi atau apapun penegak hukum yang berada di garda terdepan. Kalau saya lagi kunjungan kerja ke daerah pemilihan, saya langsung menyatakan kepada mana nih Pak Lurahnya, mana Pak RT-nya, mana Mbak Binza, nah, tolong ya, ini sudah ada payung hukumnya dari Kapolri. Jadi Anda tinggal aplikasikan saja, tapi betul-betul kasus-kasus yang kecil. Kalau udah namanya perkosaan, lalu masalah-masalah sudah tawuran yang itu, janganlah semua mau di restoratif justice gitu. Jadi nanti awut-awutan negara kita nanti nih. Jadi malah hukum nggak jelas. Penegak hukum punya peran penting dalam menegakkan keadilan restoratif yang sesuai peruntukannya, supaya pemulihan hubungan antara pelaku kejahatan dengan korban yang diharap hilangnya dendam antara keduanya sebagai wujud dari keadilan restoratif betul-betul terrealisasi.